Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Sihombing dengan NIM 2311020052 dari Prodi SPIB. Baik, di sini saya membuat video untuk tujuan memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah pendekatan sejarah politik. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama materi yang pertama itu menjelaskan karakter kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekkah dan periode Madinah. Baik, langsung saja pada kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekkah. Pada periode Mekkah ini yang berlangsung sekitar 13 tahun sejak kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 610 Masehi hingga hijrah pada 622 Masehi. Ditandai dengan kepemimpinan bersifat spiritual, sabar, dan persuasif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi masyarakat Quraisy yang politis, kuat secara ekonomi dan militer, sehingga beliau ini mengadopsi pendekatan dakwah secara bijaksana tanpa kekerasan. Karakter kepemimpinan ini dipengaruhi oleh wahyu awal Al-Quran yang menekankan tauhid dan akhlak yang mulia, serta kondisi sosial Mekkah yang penuh kemusyrikan dan kezaliman. Jadi beliau ini bertindak sebagai pendidik yang lembut, membangun fondasi iman di kalangan pengikut minoritas. Faktor utama seperti isolasi dari kekuasaan politik membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini fokus pada pembentukan karakter umat secara internal, menghindari konfrontasi langsung untuk menjaga kelestarian dakwah. Jadi pendekatan ini mencerminkan hikmah kepemimpinan yang adaptif terhadap tekanan eksternal. Salah satu karakter utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi penolakan dan penganiayaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengalami ejekan, cercaan, dan bahkan boikot ekonomi oleh Bani Hashim. Namun beliau tetap konsisten berdakwah dengan kata-kata penuh kasih sayang, seperti dalam ayat yang artinya serulah kepada jalan rohmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Jadi faktor pengaruhnya meliputi teladan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Amin, yaitu yang terpercaya sebelum kenabian, yang membuat sebagian orang Mekkah masih menghormatinya meski menolak ajarannya. Selain itu, wahyu yang bertahap membentuk strategi kepemimpinan bertahap, mulai dari dakwah sirriyah, rahasia, kepada keluarga dekat seperti Khadijah dan Ali bin Abi Thalib, kemudian terbuka kepada masyarakat luas. Kesabaran ini juga dipengaruhi oleh keyakinan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi fondasi keteguhan di tengah ujian berat seperti kematian putra beliau, Qasim dan Abdullah. Karakter kepemimpinan persuasif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat dalam kemampuan retoris dan dialogis beliau saat menghadapi perdebatan dengan pemuka Quraisy seperti Abu Jahal dan Walid bin Mughirah. Beliau ini menggunakan argumen logis berbasis ayat Al-Quran, menantang mereka dengan mukjizat seperti Isra Mi'raj sambil menjaga adab. Faktor yang mempengaruhi adalah latar belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedagang ulung yang terbiasa bernegosiasi di pasar Mekkah dan perjalanan dagang ke Syam.
yang mengasah keterampilan komunikasi lintas budaya. Selain itu juga dukungan dari sahabat awal seperti Abu Bakar, Utsman dan Bilal bin Rabah memperkuat posisi beliau sebagai pemimpin karismatik. Pendekatan ini menghasilkan konversi bertahap meski lambat karena faktor resistensi ideologis Quraisy yang bergantung pada Ka'bah sebagai sumber ekonomi. Nah, jadi kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ini juga menonjolkan sifat inklusif dan protektif terhadap yang lemah. Beliau ini melindungi budak seperti Bilal dari siksaan tuannya, Umayyah bin Khalaf, dengan memerintahkan Abu Bakar membelinya. Ini sekaligus mencerminkan karakter yang pemimpin yang adil dan peduli hak asasi, dipengaruhi oleh prinsip Islam awal tentang persamaan manusia di hadapan Allah. Faktor sosial seperti stratifikasi kelas di Mekah yang menindas orang miskin dan budak mendorong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan Islam sebagai gerakan pembebasan spiritual. Selain itu, pernikahan dengan Khadijah radhiyallahu anha memberikan kestabilan emosional dan finansial, memungkinkan fokus pada dakwah tanpa beban ekonomi. Nah, jadi karakter ini membentuk umat yang tangguh secara moral meski lemah secara fisik. Aspek spiritual kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dominan, di mana beliau ini menjadi teladan dalam ibadah seperti sholat malam dan puasa sunnah, bahkan di saat penganiayaan. Ini dipengaruhi oleh perintah wahyu untuk menjadi uswah hasanah, yang teladan yang baik, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, serta pengalaman Gua Hira yang membentuk karakternya sebagai jahid. Baik faktor eksternal seperti boikot 3 tahun di lembah Si'ib Abi Thalib menguji ketabahan, tapi justru mempererat ikatan umat kecil. Beliau juga menunjukkan kepemimpinan visioner dengan meramalkan kemenangan Islam seperti dalam sabda yang artinya, sesungguhnya Allah akan menolong agama ini dengan orang-orang lemah. Hal ini menginspirasi pengikut untuk bertahan. Karakter fleksibel dan strategis terlihat saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan hijrah bertahap ke Habasyah pada 619 Masehi untuk melindungi umat dari genosida Quraisy. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan geopolitik, dipengaruhi oleh pengetahuan tentang Raja Negus yang adil dan Kristen yang toleran. Faktor internal seperti pertumbuhan jumlah mualaf sekitar 100 orang mendorong perlunya strategi bertahan hidup. Selain itu, doa dan tawakal beliau menjadi perekat spiritual umat. Kepemimpinan empati Nabi SAW muncul dalam interaksi dengan musuh, seperti saat beliau memaafkan kaum Quraisy setelah Fatu Makkah nanti, tapi akarnya sudah di Mekah. Faktor fisiologis pribadi seperti kehilangan orang tua sejak kecil membentuk empati mendalam. Ini juga dipengaruhi oleh ajaran Al-Quran dan tentang rahmatan lil alamin. Kepemimpinan Nabi SAW di Mekah ini bersifat defensif tapi visioner, membentuk umat resilient melalui 13 tahun ujian. Baik, lanjut pada karakter kepemimpinan Nabi SAW pada periode Madinah. Pada periode Madinah ini menandai transformasi kepemimpinan Nabi SAW menjadi politis, militer, dan legislatif setelah hijrah. Beliau ini membangun negara Islam pertama dengan Piagam Madinah, mengintegrasikan Muhajirin, Ansor, Yahudi, dan Pagan. Faktor pengaruh utama adalah wahyu seperti surah Al-Baqarah yang mengatur hukum sosial, serta dukungan Ansor yang loyal. Kondisi Madinah yang multietnis memerlukan kepemimpinan inklusif dan tegas untuk stabilitas. Karakter kepemimpinan legislatif terlihat dalam Piagam Madinah yang menjadi konstitusi pertama Islam, menjamin hak minoritas. Ini dipengaruhi oleh pengalaman pengkhianatan Yahudi
Bani Kainuka yang kebutuhan persatuan umat. Kepemimpinan militer muncul dengan Perang Badar pada 624 Masehi, di mana strategi bijak mengalahkan pasukan Quraisy 3 kali lipat. Faktornya termasuk tawakal dan persiapan matang membentuk umat disiplin. Karakter diplomatis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersinar dalam perjanjian Hudaybiyah dengan Quraisy yang tampak merugikan tapi strategis untuk Fathu Makkah, dipengaruhi oleh nasihat Umar bin Khattab dan wahyu. Kepemimpinan sosial ekonomi terwujud dalam zakat wajib dan pembagian rampasan perang adil, mengatasi kemiskinan muhajirin. Faktornya adalah prinsip keadilan Al-Quran. Karakter pendidik lanjutan dengan masjid sebagai pusat ilmu, mengirimkan guru ke suku-suku dipengaruhi oleh pertumbuhan umat hingga ribuan. Kepemimpinan yang hakim yang adil dalam sidang seperti kasus Bani Nadir, tegas tapi rahmani. Strategi ekspansi melalui surat ke raja-raja seperti Heraklius menunjukkan visi global. Kepemimpinan karismatik menyatukan 10.000 sahabat dalam Fathu Makkah tanpa pertumpahan darah. Jadi untuk periode Madinah ini menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin komprehensif yang mengaruhi peradaban Islam hingga kini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada materi kepemimpinan Nabi dalam periode Mekah dan Madinah. Baik, lanjut kepada materi yang kedua, itu mengenai karakter kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, serta kontribusi besar apa saja yang mereka lakukan bagi perkembangan sejarah agama Islam. Baik, yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini khalifah pertama umat Islam pada 632 sampai 634 Masehi, memancarkan karakter kepemimpinan yang penuh kelembutan hati, keteguhan iman, dan keberanian dalam menghadapi gejolak pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai sahabat terdekat Nabi SAW yang dikenal sebagai As-Siddiq karena keyakinannya yang tak tergoyahkan terhadap Isra Mi'raj, beliau terpilih sebagai khalifah melalui bayat Saqifah Bani Saidah di tengah ancaman perpecahan umat. Jadi karakter ini dipengaruhi oleh kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun, di mana beliau menjadi penopang finansial dakwah sejak periode Mekah dengan membebaskan budak seperti Bilal dan membiayai hijrahnya. Jadi kepemimpinannya yang rendah hati terlihat saat beliau menolak gelar raja dan memilih khalifah Rasulullah, menekankan akuntabilitas. Faktor sosial seperti ridho, itu pemberontakan suku-suku, memaksa beliau bertindak tegas namun adil. Membentuk fondasi negara Islam yang stabil. Kontribusi besar pertamanya adalah memadamkan perang Ridho, menyatukan semenanjung Arab di bawah syariat Islam. Karakter kepemimpinan Abu Bakar yang visioner dan penuh tawakal tercermin dalam keputusannya mengutus pasukan ekspansi ke Irak dan Syam meski khalifahnya singkat hanya 2 tahun. Beliau mengumpulkan mushaf Al-Quran dari lembaran-lembaran sahabat untuk mencegah hilangnya wahyu. Atas saran Umar bin Khattab yang menjadi tonggak pelestarian Al-Quran, ini dipengaruhi oleh pelestarian Al-Quran. Ini dipengaruhi oleh pengalaman kehilangan hufaz atau penghafalan Al-Quran di perang Yamamah, di mana 70 orang mati syahid. Kepemimpinan yang sederhana dengan gaji bulanan hanya untuk kebutuhan dasar menginspirasi umat untuk prioritas akhirat. Faktor ekonomi pasca perang membuat beliau menolak harta rampasan demi keadilan. Kontribusi keduanya adalah pengumpulan dan penulisan mushaf Al-Quran yang menjamin keabadian teks suci Islam hingga kini, mencegah penyimpangan
tafsir. Dalam menghadapi krisis suksesi, Abu Bakar ini menunjukkan karakter kepemimpinan yang bijaksana dengan menunjukkan Umar sebagai penggantinya menghindari fitnah. Beliau memerangi Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah dengan Khalid bin Walid, membuktikan keberanian strategis. Pengaruhnya itu berasal dari pengalaman sebagai pedagang kaya yang dermawan, melepaskan hartanya untuk Islam. Nah, jadi untuk karakter ini juga terlihat dalam pidato baiatnya yang penuh peringatan, yaitu aku ditunjuk atas kalian, meski aku yang bukan yang terbaik, maka taatilah jika benar dan ingatkan jika salah. Itu kata beliau. Jadi untuk kontribusi ketiganya adalah penyatuan Jazirah Arab, membuka jalan penaklukan Persia dan Romawi, memperluas wilayah Islam dari lokal menjadi kekaisaran. Kepemimpinan Abu Bakar yang penuh kasih sayang terwujud saat beliau menangis memikirkan pertanggungjawaban di akhirat. Meski sukses besar, faktor pribadi seperti usia lanjut 63 tahun tidak menghalangi tugasnya. Beliau membangun sistem Baitul Mal awal untuk kesejahteraan umat. Kontribusi keempat adalah fondasi administrasi Islam yang termasuk pengangkatan gubernur dari kode yang adil. Jadi Abu Bakar ini meletakkan dasar kekhalifahan yang adil, kontribusinya abadi dalam pelestarian agama dan ekspansi wilayah Islam. Mungkin untuk kepemimpinan pada Khalifah Abu Bakar selimanya mungkin itu. Baik, lanjut untuk pada kepemimpinan Umar bin Khattab dan juga kontribusinya bagi perkembangan Islam. Jadi Umar bin Khattab ini khalifah kedua. Beliau ini memiliki karakter kepemimpinan yang tegas, adil dan inovatif yang mengubah Islam menjadi kekaisaran super dari Andalusia hingga Persia. Dulunya musuh Islam yang garang. Dulu beliau ini musuh Islam yang garang. Sekarang beliau masuk Islam pada 616 Masehi setelah terkesan dengan Al-Quran, lalu menjadi penegak hukum utama. Jadi kepemimpinannya dipengaruhi oleh wahyu Allah, telah menambahkan kekuatan kepada orang-orang mukmin. Quran surah lalu menjadi penegak hukum utama. Kepemimpinannya dipengaruhi oleh wahyu, yang artinya Allah telah menambah kekuatan kepada orang-orang mukmin. Quran surah Al-Anfal ayat 6. Pasca Islamnya, faktor ridho yang dipadamkan Abu Bakar membuka era ekspansi di bawahnya. Beliau memperkenalkan Hijriyah pensiun untuk veteran dan polisi untuk keamanan. Kontribusi besar pertamanya adalah penaklukan besar-besaran Yerusalem, Mesir, dan Persia, membuat Islam agama dunia. Jadi karakter Umar asketis dan peka sosial terlihat saat beliau berjalan kaki ke pasar sambil membawa kebutuhan sendiri, menolak kemewahan khalifah. Beliau membangun Baitul Mal sistematis untuk zakat dan rampasan, mendistribusikan secara adil termasuk non-muslim. Pengaruhnya dari pengalaman sebagai pebisnis sukses di Mekah. Di malam penaklukan Yerusalem, Patriark Sophronius menyerah hanya kepada Umar karena reputasi keadilannya. Kontribusi keduanya adalah reformasi administrasi, yaitu pembagian wilayah menjadi provinsi dengan gubernur akuntabel, kanal Sungai Nil dan rumah sakit pertama. Nah, jadi kepemimpinan strategis umat bersinar dalam perang Yarmuk melawan Romawi, di mana beliau memerintahkan Khalid bin Walid dengan taktik brilian. Beliau membatasi masa jabatan gubernur untuk mencegah korupsi, seperti memecat Amr bin As di Mesir. Faktor pribadi, yaitu mimpi Nabi SAW tentang Umar sebagai penopang Islam. Kontribusi ketiganya itu perluasan wilayah hingga 6 juta kilometer, membawa jutaan orang ke Islam melalui keadilan bukan paksaan. Umar menunjukkan karakter pemimpinan
Usman yang rendah hati dengan meminta maaf publik jika salah, dan sholat malam panjang. Kontribusi keempatnya adalah kalender Hijriah, menandai awal sejarah Islam resmi. Beliau ini juga melindungi non-muslim dengan perjanjian aman seperti di Yerusalem. Kontribusi kelimanya adalah sistem hukum pidana dan militer terstruktur. Nah, jadi untuk era Umar menjadikan Islam kekuatan global, kontribusinya dalam keadilan sosial dan administrasi tak tertandingi. Baik, mungkin lanjut pada karakter kepemimpinan Utsman bin Affan dan kontribusinya juga bagi perkembangan Islam. Nah, jadi Utsman bin Affan ini khalifah yang ketiga. Beliau ini memimpin dengan karakter kepemimpinan yang dermawan, sabar, dan diplomatis. Meski diakhiri fitnah kaya raya sejak muda, beliau menikahi dua putri Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dikenal Jun Nurain. Kepemimpinannya dipengaruhi oleh sifat lemah lembut yang kontras dengan Umar, cocok untuk era stabilitas pasca ekspansi. Faktor suksesi dari wasiat Umar. Kontribusi besar pertamanya adalah standarisasi Mushaf Utsmani, menyatukan bacaan Al-Quran ke-7 huruf menjadi satu, dikirim ke kota-kota Islam. Karakter Utsman yang murah hati terlihat saat membiayai tentara Tabuk 200 dirham dan perluas Masjid Nabawi. Beliau membangun armada laut pertama Islam, menaklukkan Siprus, dan juga pengaruhnya dari pengalaman dagang ke Syam. Kontribusi keduanya itu ekspansi ke Afrika Utara, Armenia, dan Khorasan, memperluas kekhalifahan sehingga perbatasan India dan Cina. Diplomasi Utsman menghindari konflik internal awal, tanpa nepotisme keluarga Umayyah memicu fitnah. Beliau ini sabar menghadapi pemberontak hingga syahid di rumahnya. Kontribusi ketiganya adalah pembangunan infrastruktur, yaitu irigasi, jembatan, dan sumur untuk kesejahteraan rakyat. Jadi karakter liturgisnya dalam sholat dan sedekah besar. Kontribusi keempatnya adalah penggadaan mushaf, memastikan keseragaman bacaan global. Beliau membeli pohon kurma untuk kesejahteraan umum. Kontribusi yang terakhir adalah stabilitas ekonomi melalui perdagangan laut. Meski tragis, Utsman memperkuat fondasi Islam institusional. Kontribusinya abadi dalam Al-Quran dan wilayah luas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kepemimpinan masing-masing. Sekaligus penutup pada video ini. Jika ada penjelasan yang salah, yang kurang dimengerti, saya pribadi mohon maaf. Mungkin hanya itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.